Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi tentang seputar dunia Islam, serta sejarah perkembangannya. Kali ini, kami akan mengisahkan tentang 10 ramalan Syiah Kuala tentang masa depan Tanah Aceh. Apa sajakah hal yang terjadi? Simak video kami kali ini hingga akhir. Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan, karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Sebagai akibat dari sifat realitas yang tampak, dan keniscayaan masa depan, maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah entitas permanen, artinya akan ada selamanya, dan entitas sementara. Dahulu kala di Tanah Aceh ada seorang alim ulama terkenal, yang menuliskan ramalan-ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Beliau bernama Aminuddin Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal, Fansuri Asingkiri, atau biasa dikenal dengan nama Syah Kuala. Sebutan gelarnya di Aceh terkenal dengan nama Tengku Syah Kuala. Kata Syah di sini bukan berarti dia beragama Syiah, tapi itu sama artinya dengan Syekh. Syekh Kuala lahir di Singkil pada tahun 1615 Masehi, dan meninggal dunia di Kecamatan Syah Kuala tahun 1693, yang saat itu beliau berusia 73 tahun. Syah Kuala adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di daerah Aceh. Beliau juga merupakan sosok yang dihormati warga Aceh, sampai namanya diabadikan menjadi nama di perguruan tinggi Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Yang membuat namanya terkenal di seantero Nusantara adalah ramalan-ramalan beliau mengenai peristiwa masa depan, tapi sebenarnya kurang tepat kalau disebut ramalan karena datang dari seorang alim ulama, mungkin lebih tepat disebut ilham basyiroh nubuat, tentang peristiwa masa depan yang ditulis oleh beliau menggunakan huruf Arab kuno pada abad ke-16. Yang berasal dari kitab Madiatul Badiah. Penglihatan Syah Kuala dinukilkan seperti ini. 1. Pada tahun 1320 Hijriah, Aceh akan dikalahkan oleh kerajaan Bak yang datang dari pihak barat tahun 1320 Hijriah. Itu berarti tahun 1903 Masehi, dan belakangan kerajaan Bak di sini diartikan sebagai Belanda. Kedua, bahwa beberapa lama kemudian, lebih kurang 45 musim, kerajaan Bak dikalahkan oleh kerajaan Jim yang ia berasal dari matahari terbit. Tidak ada hitungan yang jelas mengenai berapa tahun akan dikalahkan. Tapi kerajaan Jim yang datang dari matahari terbit ini belakangan diartikan sebagai Jepang. Ketiga, kurang lebih 4 musim menguasai Aceh, oleh kerajaan Jim tiba-tiba ia keluar dengan sekelip mata, karena ia dikalahkan oleh Raja Gajah Singa, Cageh, dan Puraja sebagainya. Mengenai nubuat yang ini, mungkin masih berhubungan dengan nubuat yang kedua, serta nubuat keempat. 4. Setelah kerajaan Jin keluar, maka negeri Aceh, dan negeri di bawah angin lainnya, atau usaha isi negeri itu, akan berdiri satu kerajaan yang menaklukkan negeri Aceh, dan negeri di bawah angin lainnya. Nama kerajaan itu berawal dengan huruf alif, dan berakhir dengan huruf jim. Nubuat kelima. Kerajaan itu akan berdiri sampai kuat, akan tetapi negerinya penuh huru-hara, dan banyak pertumpahan darah. Rakyat melakukan banyak kemudaratan, dan kehidupan mereka susah. Perdagangan mahal, pakaian, dan makanan mahal, yang pandai malah tutup mulut, orang besar-besar banyak dusta,
semua rakyat berpaling muka. Pada pembesar-pembesar itu perampasan terjadi di tiap-tiap simpan tidak bersenjata, dan banyak orang pada masa itu sangat suka pada merah dan kuning, dengan menanti yang tidak mengaku Allah, dan bermusuhan dengan agama yang ada di atas bumi ini. Nubuat ke-6. Bahwa, pada waktu itu, umat Islam banyak tersesat. Karena kurang ilmu, kurang amal, lemah iman, banyak dosa. Ketika itu banyak umat Islam meninggalkan mazhab yang lama, dan membuat mazhab baru, dan itulah tanda huruf Arab tertakut, dan bala. 7. Manusia pada waktu itu banyak membuang adat istiadat sendiri, dan memakai adat istiadat orang lain. Pada masa itulah manusia banyak meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Pada waktu itulah orang negeri banyak mengikuti huruf 6, dan ada juga yang suka kepada huruf garis Fa, Kaf, Jim atau sama dengan Kaf, Min, Jim, Nun, dan Shin. Mereka itu tidak mengakui adanya Tuhan Rabbal Alamin. 8. Rakyat bangkit dengan amarahnya, seperti bara api, bermaksud membela negeri, dan bermaksud hendak melepaskan diri dari kuning, dan merah, dan sebagainya. Akan tetapi kelakuannya bermacam-macam ragam, dan pada akhirnya yang mengalahkan kuning, dan merah. Itulah yang menang, yakni golongan yang tidak suka kepada pekerjaan, atau perbuatan yang salah, serta kokohlah ajaran Islam. Negeri aman, damai, adil, makmur, seperti dahulu kala. Dan akan menang orang-orang yang beriman. Nubuat ke-9. Pada tahun 1440 Hijriah, atau tahun 2019 Masehi, akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan membawa kemakmuran negeri, serta mengembalikan martabat agama. 10. Kurang lebih dalam tahun 1260 Hijriah, Aceh akan ditimpa dengan bala bencana. Mungkin jika diartikan secara keseluruhan, dari nubuat-nubuat tersebut, peristiwa bencana besar pada tahun 1260 Hijriah, dihubungkan dengan peristiwa bencana alam, seperti gempa, dan tsunami. Selanjutnya, pada tahun 1873 dimulai perang, dengan penjajah Belanda, serta kemasukan penjajah Jepang dalam waktu singkat, yang berakhir dengan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Namun bencana perang saudara masih dialami oleh masyarakat Aceh, dalam peristiwa revolusi sosial, maupun pemberontakan, DI, TII, dilanjutkan dengan GAM, dan bencana tsunami, tahun 2004. Maka sejak tahun 2005, masyarakat Aceh mulai menjalankan kehidupan normal, dan otonomi khusus, serta diadakannya perjanjian damai, antara GAM, dan pemerintah Republik Indonesia. Perdamaian ternyata belum dapat membawa kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat, dan di bawah kekuasaan kuning, dan merah. Bangsa yang telah bersepakat ini mulai terancam, kedaulatan, dan masa depannya. Kini kita sedang memasuki era yang disebut dalam poin ke-8 dan 9. Perjuangan untuk mengalahkan kuning dan merah sebagai jalan untuk kemenangan umat Islam, dan sejak Orde Baru rezim kuning berkuasa, dan di alam reformasi muncul merah. Yang berkoalisi melahirkan pemerintahan, yang ditengarai disponsori oleh kuning atau Cina, yang merah komunis, maka umat Islam harus mengalahkan kuning dan merah. Jika ingin menegakkan Islam di Indonesia. Tentang amalan ataupun firasat, Tengku Syahkuala di atas tadi. Kebenarannya sebagian telah dibuktikan oleh sejarah. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah, yang Maha Mengetahui. Tapi yang menjadi catatan adalah keabsahan kitab, Mandiatul Baniyah ini, dikritisi oleh peneliti sejarah. Menurut Haikal Afifah, Kuala tak pernah menulis kitab seperti itu.
Jadi dari pertemuannya dengan beberapa penggiat sejarah Aceh, tak ditemukan karya Syahwala, bernama Mandiatul Badiah. Akan tetapi, Haikal tidak menyaksikan keberadaan lembaran yang menubuatkan 10 ramalan tersebut. Katanya lembaran manuskrip yang diklaim sebagai bagian dari kitab Mandiatul Badiah, dan bertebaran di internet saat ini, adalah foto milik kolektor, Tarmizi Ahani. Dan itu adalah lembaran kitab Mirotul Ulat, karya Agung Syahwala yang membahas perkara hakim dan kepemimpinan di masa Sultanah Tajur Alam. Dijelaskan Haikal pula, jika hadis yang mendekati Mandiatul Badiah adalah Mawai al-Badiah. Wallahu a'lam bishawab.